Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami adalah CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, saya adalah Andriana Renisdewati dari SMK Muhammadiyah 3 Klaten Utara, dan rekan saya Febrianti Ayu Sumawati dari SD Negeri 2 Barenglor, Klaten Utara. Rekan saya Rahma Hayati dari SD Negeri 2 Ketandan, Klaten Utara. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, luar biasa Bu Ayu. Bu Ayu gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Reni, sehat-sehat ini. Amin. Alhamdulillah ya Bu Reni, kita bisa bertemu di sini dengan cuaca yang sangat cerah, dengan lingkungan yang sangat seger. Iya Bu Ayu, sangat merefresh otak juga ini Bu Ayu, ketemunya di sini ya Bu Ayu ya. Iya betul sekali Bu Reni. Nah, alhamdulillah Bu, semoga di kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan di tengah musim yang tidak karuan ini ya Bu, kadang panas sekali, kadang hujan deras tiba-tiba seperti itu. Nah, baik Bu Reni, hari ini saya akan melakukan supervisi kepada Bu Reni sebelum kita memulai proses coachingnya. Iya Bu Ayu. Nah, di sini saya akan berperan sebagai supervisor ya Bu Reni. Ya. Akan melihat nanti bagaimana Bu Reni itu melakukan coaching kepada mitra Ibu, begitu. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan nantinya terkait rubrik penilaian dan observasi saya nanti. Jadi supaya Ibu juga tahu. Nah, nanti yang menjadi rubrik penilaian saya yaitu saya harap dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip untuk menjadi seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya berharap nanti proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching jangan lupa menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, itulah rubrik penilaian yang akan saya nilai nanti sebagai acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Alhamdulillah Bu Ayu, bisa dipahami oleh saya. Nah, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Reni. Boleh ya Bu? Boleh Bu Ayu, silahkan. Nah, pertanyaan yang pertama Bu Reni, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada dua Bu Ayu. Yang pertama, saya itu ingin mendengarkan aktif, dan yang kedua, saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu Ayu. Nah, mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif. Nah, kira-kira dari dua kompetensi ini, Ibu kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Kalau yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendengarkan aktif Bu, karena saya ingin menggali potensi dari coaching, dan saya ingin menemukan solusi dari permasalahannya tersebut Bu Ayu, seperti itu. Baik Bu Reni. Nah Bu Reni,
dengan mendengarkan aktif ini juga merupakan sebuah kunci ya Bu Reni. Dengan mendengarkan aktif kita bisa menggali banyak hal dari seorang coaching gitu ya Bu ya. Nah, oh ya Bu, untuk pertanyaan terakhir perihal indikator ketercapaian atau keberhasilannya nanti, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih yang terkait indikator ketercapaian yang Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Nah, indikator keberhasilan yang saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam waktu coaching saya menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya menggali ke ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh beliau. Seperti itu. Oke, baik Bu Reni. Nah, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi alur tirta, tadi ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab, ide-ide solusi dari seorang coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu ya. Iya. Semoga bisa tercapai juga dalam percakapan nanti. Amin. Hanya itu Bu yang ingin saya tanyakan, dan tentunya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan coach Ibu. Dan saya harap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan indikator ketercapaian atau keberhasilan yang ingin yang sudah Ibu tentukan tadi. Iya, terima kasih Bu Ayu. Nanti saya izin ya Bu Ayu, telepon teman saya dulu, boleh Bu Ayu? Boleh, silakan. Boleh dimulai proses coachingnya. Ya, kebetulan silakan. kemarin kan kita udah janjian, jadi saya coba hubungin dulu ya Bu Ayu ya. Ya, siap Bu Reni, silakan dihubungi dulu. Halo Bu Reni. Halo Bu Rahma. Ya, mohon maaf Bu, saya telat Bu. Nggak apa-apa Bu Rahma. Gimana kabarnya Bu Rahma? Alhamdulillah kabar baik Bu Reni. Iya, Bu Rahma kok kayak auranya kok kayak suntuk banget. Kenapa Bu Rahma? Ya, alhamdulillah Bu, kalau ada waktu saya mau bercerita sama Bu Reni. Boleh Bu Rahma. Alhamdulillah ini hari ini aku juga kosong nih. Mau cerita apa Bu Rahma? Ya, saya ini ingin mendapat ide dan saran dari Bu Reni seperti cara pengelolaan kelas itu loh Bu. Di kelas 1 kan siswanya masih aktif, suka lari ke sana kemari seperti itu Bu. Oh, berarti Bu Rahma itu sekarang merasa jenuh dan bosan dengan pengelolaan kelas yang monoton setiap tahunnya seperti itu Bu. Iya Bu, saya itu masih bingung gitu gimana cara mengendalikan anak-anak yang ramai, yang saat diajar pelajaran itu masih belum bisa fokus, belum bisa kondusif seperti itu Bu. Jadi anak-anaknya itu masih sulit gitu ya Bu diaturnya ya Bu ya. Oh, terus menurut Bu Rahma kira-kira apa ya toh yang menyebabkan murid Bu Rahma itu di kelas 1 itu kok bisa sampai bersikap seperti itu ya Bu? Mungkin sepertinya itu bosan mungkin ya Bu, mungkin bosan atau butuh perhatian lebih, atau mungkin bisa kurang memahami pelajaran gitu Bu, karena kelas 1 itu kan masih kesulitan dalam membaca, berhitung dan menulis itu masih susah, jadi anak itu belum bisa yang tertib, kondusif gitu. Oh, seperti itu ya Bu. Berarti kira-kira itu Bu Rahma, kalau seperti itu untuk mengelola kelas dengan anak-anak seperti itu harus gimana ya Bu kira-kira Bu? Itu Bu, saya tuh ingin menciptakan kelas yang kondusif dan yang menyenangkan bagi siswa Bu. Kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Bagus juga ya Bu idenya ya Bu. Berarti Bu Rahma itu memiliki kesadaran akan diri Bu Rahma sendiri untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan kelas di kelas 1 ya Bu ya. Iya. Dan tujuannya untuk Bu Rahma untuk melakukan itu, tujuannya apa toh Bu? Dari Bu Rahma sendiri tujuannya apa Bu? Ingin bagaimana gitu loh Bu? Pengelolaan kelasnya itu bagaimana tujuannya seperti itu? Itu Bu, tujuannya saya ingin murid saya tuh kondusif dan semangat dalam belajar, nggak malas-malesan gitu. Masa baru masuk itu udah Bu nanti pulangnya jam berapa, istirahatnya jam berapa, seperti itu. Lah,
ya Bu ya. Nah tadi kan pengelolaan kelas itu tuh semuanya atau ada berapa, kira-kira berapa persen Bu yang seperti itu, atau semuanya juga susah diatur gitu loh Bu Rama? Iya. Kalau kelas 1 tuh ya memang semua rata-rata bisa diatur Bu. Tapi yang paling aktif tuh ya ada 1-2 anak itu Bu, yang di kelas itu ya masih suka apa jahili temennya gitu, udah nggak mau mengerjakan pekerjaan nih malah jahili teman-temannya gitu. Soalnya peralihan dari TK ke SD ya Bu ya. Kalau kelas 1 dari taman kanak-kanak yang maunya anak-anak itu pada main, terus sekarang apa udah harus ada aturan-aturan, harus bisa ini bisa ya itu. Dari situ tadi Bu, dari tujuan yang diinginkan Bu Rahma kan ingin mengelola kelas ya Bu ya. Terus yang sudah dilakukan Bu Rahma dari tujuan itu, Bu Rahma sudah melakukan apa Bu? Saya itu sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Bu, tapi ya itu masih belum maksimal, belum bisa menciptakan yang kondusif, itu belum bisa Bu saya itu. Berarti masih ada tantangan-tantangan ya Bu ya, tantangan-tantangan bagaimana anak itu sudah diberi metode yang seperti ini kok ternyata masih juga belum terkendalikan. Nah tantangan-tantangan yang terjadi itu apa tuh Bu Rahma? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa Bu, yang masih di jalan-jalan itu masih sulit untuk mengendalikan. Masih sulit untuk mengendalikan semuanya ya Bu Rahma. Berarti Bu Rahma itu membutuhkan sesuatu yang harus dicapai untuk melakukan tujuan itu ya Bu ya. Ya, saya itu membutuhkan strategi-strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara sendiri saat pelajaran, lari-lari saat pelajaran. Kemarin tuh sempat saya lakukan teknik stop itu Bu. Saya coba, kan saya kemarin tuh kelas 1 mungkin belum bisa gitu kan Bu. Ternyata pertama itu saya suruh diam 1 menit. Alhamdulillah diam 1 menit itu kok diam kok. Nah terus setelah itu coba saya kasih musik. Ternyata anak-anak itu malah bisa diajak teknik stop itu. Terus saya tanya gimana setelah melaksanakan itu, bilangnya ada yang bilang enak Bu, nyaman, ada yang bilang ngantuk, seperti itu, mau lagi, seperti itu Bu. Berarti teknik stop itu mungkin di kelas 1 tempatnya Bu Rahma itu sangat mempengaruhi ya Bu ya. Nah kira-kira Bu Rahma untuk melakukan ini tadi kan udah melakukan teknik stop, terus menggunakan beberapa metode lagi ya Bu Rahma. Bu Rahma ingin melanjutkan itu enggak yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan Bu Rahma ingin dilanjutkan ke lebih yang serius lagi enggak? Terus dari situ itu ada siapa yang apa ya Bu Rahma siapa yang membantu itu loh Bu Rahma itu loh, yang mendorong Bu Rahma agar Bu Rahma itu bisa melakukan itu bisa terwujud lebih baik lagi gitu loh Bu Rahma. Kira-kira ada siapa saja sih orang-orang yang berada di balik Bu Rahma, atau mungkin yang akan Bu Rahma jadikan kolaborasi mungkin ada enggak Bu Rahma? Kalau yang diajak bukan mungkin ya itu guru ya Bu ya, pertama guru, kemudian ya orang tua juga, Berarti untuk mewujudkan semua itu biar semakin keberhasilannya itu biar sampai 100% gitu loh, itu berarti Bu Rahma akan melibatkan beberapa bapak ibu guru dan mungkin wali murid. Bagus banget itu Bu Rahma, apalagi peran orang tua itu sangat penting juga ya Bu Rahma untuk pada masa-masa peralihan dari TK ke kelas 1 itu kan peran orang tua sangat dibutuhkan. Terus kapan Bu Rahma ingin melanjutkan ini kan soalnya habis, kalau di SDP kalau tempat saya PTS, tempat Bu Rahma apa? ASTS ya sama ASTS ya, itu terakhir kemarin. Lah Bu Rahma kira kapan ya Bu Rahma akan melanjutkan lagi apa yang sudah dilakukan Bu Rahma kemarin? Mungkin kan hasilnya kurang sempurna ya. Nah berarti kan Bu Rahma perlu melakukan lagi biar lebih sempurna. Apa Bu Rahma? Nah kapan waktunya itu Bu Rahma ingin melanjutkan lagi metode mungkin, atau ada strategi yang mau Bu Rahma tambah lagi buat besoknya? Iya, itu insya Allah saya akan mulai besok hari Senin Bu. Iya. Setelah ini ya, setelah apa juga ASTN. ASTS. Oh ASTS.
Ya pokoknya setelah itu ya Bu Iya, ya. Bu. Ada strategi lagi mungkin Bu Rahma yang akan kembangkan lagi. Nah, itu Bu, saya akan memulainya dengan memberikan ice breaking mungkin ya Bu ya. Ide Ice bagus Bu. breaking di awal pembelajaran. Benar-benar. Kemudian biar anak itu pikirannya lebih fokus gitu ya, lebih benar. segar, lebih fokus menerima pelajaran. Lalu juga saya memberikan penguatan mungkin ya Bu ya, penguatan positif atau Ya, bagus itu, apresiasi Bu. kepada murid yang nggak bisa diam tadi. Terus komitmen yang akan dilakukan Bu Rahma selanjutnya seperti apa Bu untuk ini semua? Komitmennya mungkin Bu Rahma ingin mulai dari diri Bu Rahma sendiri atau mungkin konsisten atau bagaimana, mungkin kalau Bu Rahma komitmennya Ya, bagaimana? mungkin kemarin saya belum konsisten dalam mungkin ice breaking atau apa itu, sekarang saya lebih konsisten pada diri saya sendiri. Ada target nggak Bu? Target selesainya itu kira-kira kapan atau bagaimana? Kira-kira ada target nggak? Kira-kira berapa ya Bu? 1 minggu cukup nggak ya Bu ya? Semua itu menurutku sih tergantung dari jenengan dan yang mendukung semuanya ya. Kalau target itu berarti kalau Bu Rahma sendiri menargetkan 1 minggu ya Bu ya. Bu. Semoga berhasil. Yang penting itu kita harus semangat dan yakin ya Bu Rahma ya. Oke Bu Rahma, berarti kita akan bertemu 1 minggu lagi ya Bu Rahma. Iya. Dan saya mungkin akan menanyakan bagaimana ini perkembangannya Bu Rahma. Apakah setelah kita berdiskusi ini dalam waktu seminggu terus Bu Rahma bisa berkolaborasi dengan temannya, melakukan stop tadi ya Bu Rahma ya, melakukan ice breaking juga dan metode-metode penguatan seperti itu, semoga berhasil. Pokoknya Bu Rahma itu harus selalu semangat, yakin, istiqomah. Nah, atau Bu konsisten, istiqomah itu pokoknya yang paling penting ya Bu Rahma. Bu Rahma harus selalu semangat ya Bu Rahma nggih. Siap, Bu. Iya Siap, Bu Rahma. Bu Reni, terima kasih banyak ya Bu Reni sudah mendengarkan cerita saya. Jadi saya itu agak lega, agak plong gitu. Iya. Udah bisa Auranya udah ngobrol beda. dengan, udah Iya, Bu, ya. ngobrol sama Bu Reni. Iya Bu Rahma, sama-sama Bu Rahma. Besok kalau ada apa-apa kan kita bisa saling cerita. Begitu juga saya, misalkan nanti kalau ada apa-apa nanti saya hubungi Bu Rahma, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, Bu, boleh. Iya. Oke Bu Rahma, gitu. Bu Rahma mau cerita lagi enggak? Atau mau ada yang diceritakan lagi enggak ini? Sepertinya cukup ini dulu ya. Oh iya, Bu Rahma ada jam ya habis ini? Iya, habis ini mau ada jadwal ngajar lah. Oh iya. Terima kasih banyak ya Iya Bu Bu Reni. Rahma, sama-sama. Jangan kapok lo ya Bu Rahma. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Bu Rahma ya. Dadah. Dadah. Ini Halo Bu Ayu, gimana? tadi saya sudah mengamati proses coaching Reni dengan Bu Rahman ya, tadi dengan Mitra Iya, Ibu. benar. Prosesnya alhamdulillah sudah mengalir dengan baik gitu. Alhamdulillah. Sepertinya seru sekali ya Bu ya tadi obrolannya ya Bu Iya, ya. iya, iya, benar Bu Rahma. Ya. Kemudian mungkin di tempatnya juga sangat syahdu banget gitu dengan pemandangan yang sangat indah gitu. Jadi Iya. Bisa buat refresh otak juga. Benar, benar, sekali. benar Bu Nah, Ayu. baik Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan buat Bu Reni terkait kegiatan kita pasca observasi ya, Iya. pasca supervisi ini. Oke. Nah, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Mitra Ibu, dengan Bu Rahma. Nah, tadi ada beberapa catatan dari saya. Ya. Sebelum saya sampaikan Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Reni. Apakah boleh Bu? Boleh Bu Ayu, boleh. Nah, pertanyaan yang pertama Bu Reni, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian atau keberhasilan dari proses coaching itu tadi? Yang saya lakukan Ibu Ayu saat tadi coaching ya dengan Bu Rahma itu tadi, saya melakukan prinsip coaching berupa kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach, kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya berbobot seperti itu Bu Ayu. Oke, baik Bu Reni. Jadi yang barusan Ibu sampaikan ini tadi sudah sesuai dengan hasil pengamatan
dan catatan yang saya lakukan. Iya. Jadi catatan saya itu ibu memang sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan. Terbukti tadi ketika ngobrol ibu merasa setara, tidak ada perbedaan gitu tadi. Seru sekali, Iya. asik sekali gitu Iya, ya. Bu, bener, ya. Bu Ayu. Iya, betul sekali. Jadi tidak ada strata yang membedakan gitu antara ibu dengan coach ibu gitu. Kemudian ibu tadi juga sudah melakukan prinsip proses kreatif di mana ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang koci untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi, ide-ide dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan yang menurut saya memang sudah berbobot, Bu, gitu. Jadi agar memaksimalkan potensi dari seorang koci ini tadi. Iya. Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan kiprah supervisi tadi. Ibu mengharapkan ada 2 ya tadi ya, Iya. yaitu Harapan mendengarkan dua. aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, dari catatan yang saya lakukan, ibu juga sudah terlaksana dengan baik. Dan yang paling penting, tadi saya juga mencatat bahwa ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, dengan menerapkan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, di mana ibu memulai dengan tujuan tadi ya, dengan bertanya kepada Bu Rahma tujuannya apa, kemudian Bu Reni juga menggali, mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencananya kepada Bu Rahma, dan juga di akhirnya tadi Bu Reni juga akan bertemu lagi nanti 1 minggu itu akan bertemu lagi dengan Bu Rahma untuk menanyakan hasil dari apa yang sudah dilakukan Bu Rahma, begitu ya Bu Iya, Reni benar ya. Bu Ayu. Nah, gambaran umum dari catatan saya, alhamdulillah pelaksanaan proses coaching ini sudah baik, luar biasa sekali. Mantap Bu Alhamdulillah. Reni. Terima kasih ya Bu Ayu ya. Ya. Nah, baik, pertanyaan terakhir Bu Reni. Nah, berdasarkan proses coaching tadi nih Bu, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang tadi Ibu lakukan bersama Bu? Mungkin kompetensi kehadiran penuh ya Bu ya, dimana Koci tadi kurang rileks, mungkin kurang rileks Brahma saat bercerita di awal-awalnya, mungkin kurang rileks ya karena kan juga baru datang gitu tau Bu. Terus mungkin saya akan menggunakan teknik stop agar Koci juga merasa nyaman dan lebih tenang saat Bu Rahma bercerita. Jadi tadi di awal-awal kan sempat gugup ya, tapi berjalannya waktu kemudian menjadi rileks dan nyaman untuk bercerita. Seperti itu Bu Ayu. Ya, baik Bu. Jadi presence atau kehadiran penuh ya Bu ya, yang Iya, menjadi benar. harapan Bu Reni agar bisa lebih dikembangkan, dan saya berdoa supaya teknik ini bisa dikembangkan dalam diri Ibu. Tidak hanya ini, tetapi bisa potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching gitu, terhadap mitranya atau terhadap coachingnya. Iya. Nah, saya juga berharap proses ini nanti bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nanti ke depannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dalam paradigma coaching, terutama dalam penyampaian atau memberikan pelayanan coach. Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta. Iya, Bu Terima Ayu. kasih Bu Reni. Ini merupakan sebuah proses yang luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus bagi Ibu ke depannya nanti. Ya, amin. Terima kasih ya Bu Ayu atas supervisinya. Semoga apa yang diberikan Bu Ayu itu juga menjadikan pelajaran buat saya. Jadi saya menjadi paham, oh kurangnya saya di sini, oh yang harus saya perbaiki di sini, dan yang harus saya pertahankan di sini apa saja. Terima kasih Bu Ayu atas supervisi yang diberikan terhadap saya ya Bu Ayu ya. Baik Bu Reni, terima kasih. Saya akhiri proses supervisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Ya, terima kasih Bu Reni. Iya. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bu Reni. Bu Rahma, bagaimana kabarnya hari ini Bu Rahma? Alhamdulillah kabar baik Bu. Ini tadi dari mana Bu Rahma? Dari sekolah tadi. Dari sekolah. Wah, ngajar ya hari Iya. Sabtu ya? Oh, Sabtu masih tetap semangat
mengajar ya Bu Rahma. Semangat ya, Bu. Iya Bu Rahma, ini saya ini kan ada untuk modul 2.3 itu kan kita kan materinya adalah coaching untuk supervisor akademik ya kan. Nah di sini saya sebagai supervisor buat jenengan untuk nantinya coaching dengan rekan sejawat jenengan ya Bu Rahma ya. Nah sebelum dimulai untuk coaching Ibu Rahma, di sini saya itu sebagai supervisor atau sebagai pengamat ya Bu Rahma ya, akan mengamati nantinya proses Bu Rahma saat melaksanakan proses coaching, melihat proses coaching dari Bu Rahma nantinya, yang mana sebelum ini Bu Rahma, sebelum Bu Rahma melakukan proses coaching ya Bu Rahma ya, saya akan memberikan beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk Bu Rahma untuk nantinya sebagai rubrik penilaian dari observasi yang saya lakukan. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa rubrik penilaian dari saya tentunya Bu Rahma, yang nanti mungkin bisa menjadi acuan Bu Rahma untuk melakukan proses coaching dengan rekan sejawat Bu Rahma ya Bu Rahma. Boleh kan Bu Rahma? Boleh Bu. Ini ya Bu Rahma, nanti dalam rubrik penilaian saya ya Bu Rahma, yang saya harapkan ini dalam proses ini, tadi saya sudah mencatatkan beberapa untuk rubrik penilaian. Saya bacakan ya Bu Rahma ya, izin bacakan ya. Percakapan nanti yang Bu Rahma lakukan, yang pertama harus sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu di mana nanti ada kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Nanti ya Bu Rahma, itu adalah penilaian yang pertama, yang tadi adalah yang harus dimiliki atau prinsip yang harus dimiliki sebagai seorang coach. Penilaian yang kedua itu nanti adalah kompetensi inti Bu Rahma. Kompetensi inti yang saya nilai adalah kehadiran penuh. Terus yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknik rasa yang sudah kita pelajari ya Bu Rahma ya dari modul kemarin. Sebelum melakukan demonstrasi kan kita sudah melakukan rukol, terus sudah mulai kan eksplorasi konsep mulai dari diri. Nah itu kan sedikit banyak kan kita sudah mempelajari itu ya Bu Rahma ya. Nah dari situ Bu Rahma, saya berharap nanti pada saat proses percakapan Bu Rahma nanti coaching dengan siapa ya? Saya nanti coaching dengan Bu Ayu. Oh ya, dengan Bu Ayu ya. Saya harapkan pada saat nanti proses coaching dengan Bu Ayu ya, percakapannya itu jangan lupa menggunakan alur tirta ya Bu Rahma ya. Karena alur tirta yang sudah kan itu nanti yang pertama ada tujuan, terus yang kedua dengan tujuan, ini adalah identifikasi ya. Yang ketiga adalah R-nya adalah rencana aksi, rencana yang akan biasanya kan rencana nanti kita menanyakan kapan akan terjadi, terus apalagi ya kemarin aku beberapa nyatet itu ada, terus kegiatannya itu seperti apa, terus biasanya siapa yang akan dilibatkan dalam rencana itu, dan yang terakhir adalah tanggung jawab dari bisa komitmen, bagaimana komitmennya nanti terjalin seperti itu. Nah sebelum itu tadi adalah rubrik-rubrik penilaian dari saya ya Bu Rahma ya. Untuk rubrik penilaian yang nantinya akan saya jadikan acuan pada saat melakukan coaching, proses coaching yang Bu Rahma dan Bu Ayu lakukan. Terus bagaimana Bu Rahma bisa mengerti kira-kira rubrik penilaian yang saya jelaskan tadi. Bu Rahma ada yang belum paham atau sudah paham Bu Rahma? Sudah paham Bu Rani. Oke, berarti itu tadi ya rubrik penilaiannya yang dapat dipahami Bu Rahma. Sebelum dimulai proses coaching Bu Rahma, izinkan saya memberikan pertanyaan 1-2 lah buat Bu Rahma. Apakah diperbolehkan ini Bu Rahma memberikan pertanyaan Bu Rahma? Oh ya, yang pertama ya Bu Rahma ya, kompetensi coaching yang ingin Bu Rahma kembangkan. Nah kompetensinya itu kira-kira apa
apa Bu Rahma? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini ada dua ya Bu Reni. Yang pertama itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif dengan menggunakan teknik rasa. Oke. Menggunakan yang pertama pengen mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lah dari dua itu Bu Rahma, dari dua itu tadi yang paling Bu Rahma inginkan dari pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif ya, Bu Iya. Rahma yang paling spesifik yang pengen banget dilakukan Bu Rahma itu apa? Untuk kompetensi spesifiknya itu mendengarkan aktif Bu Reni, supaya nanti saya itu bisa menggali potensi dari coach saya dan menemukan solusi atas permasalahan dari coaching. Oke, berarti Bu Rahma ingin mendengarkan aktif ya Bu Rahma ingin mendengarkan aktif agar mendapatkan solusi dari yang dilakukan oleh coach tersebut. Oke, itu aja Bu Rahma. Mungkin nanti disambung lagi pada saat pasca observasi ya Bu Rahma. Nanti saya izin ya Bu Rahma untuk mendengarkan saat Bu Rahma coaching dengan Bu Ayu, boleh ya? Ya boleh. Nanti boleh, Bu, sambil silakan. saya mencatat kira-kira ya apa yang diinginkan Bu Rahma tadi sudah terlaksana atau belum, atau mungkin ada tambahan-tambahan. Gak apa-apa kan Bu Iya nggak Rahma? apa-apa, monggo. Oh silakan. iya. Semoga nanti pada saat proses coaching bisa berjalan dengan lancar ya Bu Rahma, dan sesuai dengan alurnya. Jangan lupa tadi juga menggunakan rasa serta menggunakan alur tirta ya Bu Rahma ya. Semoga nanti prosesnya berjalan dengan baik. Monggo nanti bisa langsung dimulai dengan Bu Ayu. Apa sudah janjian tadi? Tadi sudah janjian tapi ini belum. Nanti saya telepon lagi. Oh iya, boleh. Monggo nanti Oke. saya persilakan ya Bu Rahma ya. Terima kasih loh Bu Rahma Sama-sama. untuk waktunya dan untuk nanti saya bisa mendengarkan. Oke. Makasih ya Bu Ya, Rahma ya. sama-sama, Bu Ya, Reni. monggo Bu Rahma. Halo Bu Rahma, selamat Halo, siang. selamat siang, Bu Ayu. Assalamualaikum Bu Rahma. Bagaimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah Bu Rahma sehat. Alhamdulillah. Oh iya, lama ya Bu ya kita nggak bertemu. Akhirnya kita bisa bertemu di sini. Kemarin katanya Bu Ayu mau menceritakan tentang kegalauan Bu Ayu. Bagaimana Bu Ayu? Iya betul Bu Rahma, saya itu ingin bercerita tentang permasalahan saya yang akhir-akhir ini saya hadapi, khususnya selama proses pembelajaran matematika Bu Rahma. Iya, Pak. Oke, dengan senang hati Bu, monggo Bu Ayu bisa bercerita dan curhat tentang apa yang Ibu alami atau rasakan akhir-akhir ini di kelas. Iya Bu Rahma, di kelas itu banyak siswa saya yang belum bisa mengerjakan soal cerita pada pelajaran matematika Bu Rahma. Jadi begitu ya Bu ya kondisinya ya. Nah, sebagian besar murid itu sulit untuk menyelesaikan soal cerita pada materi matematika ya Bu ya. Iya betul sekali Bu Rahma. Gimana ya Bu Rahma ya untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini? Saya sampai bingung mengatasi permasalahan tersebut. Oke, baik Bu. Saya paham apa yang Bu Ayu rasakan. Memang kita membutuhkan ide-ide yang kreatif dan inovatif untuk menanamkan konsep materi pelajaran pada murid, khususnya pelajaran matematika. Nah, sebelumnya dari percakapan pada siang hari ini, harapan apa yang ingin Bu Ayu dapatkan dari obrolan kita siang ini? Iya Bu Rahma, saya berharap dari obrolan dan curhatan saya ini nanti saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi terkait sulitnya menanamkan pemahaman konsep matematika pada murid itu. Baik Bu Ayu, tadi Bu Ayu sudah mengatakan tentang sulitnya menanamkan pemahaman soal cerita pada mata pelajaran matematika ya Bu ya. Nah, murid yang sudah memahami suatu materi pembelajaran menurut Bu Ayu itu yang seperti apa ya Bu ya? Menurut saya yang dapat memahami materi suatu pembelajaran ialah yang mampu mengerjakan soal evaluasi atau mampu menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang mudah ke pertanyaan yang lebih kompleks atau lebih sulit begitu. Mampu mengerjakan soal evaluasi dan mampu menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang mudah ke soal-soal yang lebih sulit ya Bu ya tadi ya. Nah, selanjutnya apabila dinilai dari range 1 sampai 10 kira-kira menurut Bu Ayu, murid-murid Bu Ayu itu
nilai berapa Bu? Jika patokan nilai 1 itu sama sekali tidak memahami materi pembelajaran dan patokan nilai 10 itu sangat memahami materi pembelajaran. Kalau dilihat dari kondisinya sekarang sih mungkin masih berada di rentan nilai 6 ya Bu Rahma ya. Karena murid-murid saya sangat kelihatan sekali belum dapat memahami soal cerita matematika yang saya terapkan di kelas, saya ajarkan di kelas, terutama dalam tanya jawab gitu Bu Rahma. Iya, dinilai 6 ya Bu ya. Baiklah, kira-kira Bu Ayu menginginkan murid-murid itu memiliki tingkat pemahaman materi pembelajaran di nilai berapa Bu? Saya milih di rank nilai 8 dulu sih Bu Rahma, karena tingkat pemahaman pembelajaran di matematika itu kan juga mungkin agak buat anak-anak itu kadang merasa sulit gitu. Dari rank 6 saya tidak mulu-mulu ke 10 tapi ke rank 8 dulu gitu, jadi nanti bertahap gitu Bu Rahma saya inginnya. Rencana yang sangat luar biasa ya Bu Ayu ya. Sekarang Bu Ayu sudah di nilai 6. Apakah Ibu yakin nanti bisa mencapai nilai di angka 6 dengan segala kondisi yang ada dalam pembelajaran? Rencana saya sudah dari rencana saya tersebut untuk menaikkan ke angka 8 itu saya yakin dan optimis Bu Rahma. Saya bisa mencapai di rank seperti itu, di rank angka 8 itu gitu. Ya, luar biasa ya Bu Ayu ya. Nah selanjutnya Bu, menurut Bu Ayu hal apa saja yang mengakibatkan murid itu memiliki tingkat pemahaman yang rendah dalam materi pembelajaran matematika? Kira-kira apa Bu? Kalau menurut saya pribadi ya Bu Rahma ya, kalau melihat kondisi yang ada dalam pelaksanaan pembelajaran, hal yang membuat sulit memahami materi matematika itu antara lain yang pertama, banyak murid saya atau beberapa dari murid saya itu masih belum mampu atau belum bisa untuk calistung. Yang kedua mungkin kurangnya inovasi pembelajaran pada mata pelajaran matematika yang saya lakukan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran itu lebih saya tekankan pada hasil akhirnya, bukan pada prosesnya gitu Bu Rahma. Iya. Baik Bu, jadi kondisi di lapangan itu ternyata begitu ya Bu Ayu ya. Sekarang Bu Ayu, apa yang bisa Ibu Ayu lakukan untuk membuat murid itu mudah memahami materi pada mata pelajaran matematika Bu? Iya Bu Rahma, saya merasakan kadang-kadang itu kayak prihatin gitu, kok murid saya seperti ini ya gitu, bahwa saya juga menginginkan nanti ketika pembelajaran itu mereka itu bisa aktif, kemudian pembelajaran yang melibatkan keaktifan mereka secara menyeluruh gitu, kemudian membutuhkan sesuatu pembelajaran yang dapat mempermudah murid untuk memahami materi soal cerita tersebut. Ya, saya sangat berpendapat dengan Bu Ayu dan satu pemikiran dengan apa yang Bu Ayu sampaikan. Pembelajaran yang melibatkan peran aktif dari murid. Sekarang faktor-faktor apa saja yang membuat murid itu untuk aktif dalam mengikuti pelaksanaan pembelajaran? Baik Bu Rahma, kalau menurut saya faktor yang mempengaruhi murid aktif dalam pembelajaran yaitu pembelajaran yang menekankan kita harus berpihak pada murid gitu. Pembelajaran yang ada kegiatan berdiskusi kelompok, kemudian medianya juga harus menarik, atau mungkin kita juga bisa menggunakan media konkret gitu, karena kan mungkin anak-anak kelas 2 itu kan lebih ke melihat benda nyata ya daripada berangan-angan gitu. Menurut saya seperti itu Bu Rahma. Ya, saya juga sangat setuju dengan Bu Ayu. Dengan berdiskusi kelompok dan penggunaan media pembelajaran itu dapat merangsang murid untuk dapat memahami materi matematika. Selanjutnya Bu, kalau boleh tahu bagaimana selama ini Bu Ayu dalam menyikapi anak apabila kurang memahami suatu pembelajaran itu bagaimana? Ya kalau menurut saya selama ini saya menangani murid yang kurang memahami sesuatu itu dengan memintanya untuk belajar lagi di rumah agar nanti kedepannya dia dapat memahami materi pembelajaran yang disampaikan di sekolah. Jadi sejauh ini tuh hanya sebatas meminta untuk belajar lagi di rumah gitu ya Bu ya, agar dapat memahami materi pembelajaran yang disampaikan di sekolah. Nah mungkin sejauh ini belum ada metode Bu atau strategi yang lain untuk bisa merangsang murid agar dapat lebih memahami materi pembelajaran.
Mungkin ya pakai metode atau strategi kelompok kecil Bu, atau berdiskusi dengan peran masing-masing atau anggota yang lain. Ada tidak ya Bu Ayu? Ya, sebetulnya sudah ya Bu Rahma ya, hanya saja saya belum terlalu banyak menggunakan model pembelajaran inovatif dan lebih sering menggunakan pengetahuan menyelesaikan soal saja. Padahal saya melihat dari banyak referensi di YouTube, TikTok, Google, dan lain-lain yang pernah saya lihat itu metode dan strategi yang dapat merangsang murid agar mudah memahami suatu materi pembelajaran itu salah satunya dengan berdiskusi atau penggunaan media pembelajaran. Nah, itu Bu Ayu sudah paham ya dan sudah menguasai metode dan strategi berdiskusi dan penggunaan materi pembelajaran. Betul sekali ya Bu Ayu, saya memiliki keyakinan yang kuat dan optimis yang sangat tinggi bahwa Bu Ayu dengan menggunakan berbagai macam strategi dan metode berdiskusi serta penggunaan media pembelajaran nanti pasti secara tidak langsung akan mendapatkan pemahaman murid mengenai suatu materi pembelajaran khususnya dalam mata pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya Bu Ayu, sekarang apa rencana Bu Ayu itu untuk menyelesaikan masalah tentang sulitnya menanamkan pemahaman materi soal cerita kepada siswa Bu Ayu? Baik Bu Rahma, rencana saya untuk bisa menanamkan pemahaman materi matematika kepada murid saya, yaitu yang pertama saya akan membangun komunikasi yang baik antara guru dan murid, kemudian murid dan murid, kemudian seolah-olah guru itu apa ya Bu Rahma, menjadi teman untuk berbagi dan berbagi komunikasi dan juga informasi gitu. Jadi bukan hanya sebagai pengajar gitu, tetapi juga kita bisa saling berbagi begitu. Yang kedua, saya akan menerapkan berbagai macam metode dan strategi untuk memberikan kesempatan murid berdiskusi kelompok. Dan yang ketiga, saya akan menggunakan media pembelajaran pada setiap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Itu Bu Rahma. Ya, luar biasa sekali ya Bu rencana Bu Ayu yang telah disampaikan. Saya berdoa dan mendukung semua apa yang menjadi rencana Bu Ayu itu telah direncanakan secara rinci dan sistematis. Semoga berhasil dan sukses ya Bu ya. Nah, sekarang kira-kira kapan Bu Ayu itu akan menerapkan rencana tersebut? Baik Bu Rahma, saya akan melaksanakan kegiatan ini atau memulai itu menerapkan rencana saya ini setelah ASTS ini Bu Rahma. Jadi mungkin hari Senin nanti saat saya kembali melaksanakan KPM bersama anak-anak dalam setiap pembelajaran. Luar biasa hebat sekali ya Bu Ayu ya. Baiklah Bu, selanjutnya saya ingin mengetahui apa yang Bu Ayu dapatkan dari kegiatan coaching kita hari ini. Baik Bu, dalam percakapan siang hari ini saya mendapatkan ide dan juga solusi untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi di kelas bersama dengan murid, yaitu sulitnya menanamkan pemahaman materi soal cerita pada mata pelajaran matematika, yaitu saya dapat menggunakan berbagai strategi ataupun model pembelajaran yang dapat saya peroleh dari Google, YouTube, serta saya juga dapat menggunakan media pembelajaran agar dapat lebih mudah menanamkan murid tentang konsep matematika. Ya, luar biasa sekali ya Bu Ayu. Terima kasih ya Bu Ayu ya. Dalam diri pribadi saya itu sangat mendukung Bu. Semoga semua apa yang sudah menjadi rencana dan komitmen Bu Ayu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Ya, baik Bu Rahma, terima kasih ya Bu Rahma sudah meluangkan waktu untuk saya. Sudah lega rasanya bisa bercerita dengan Bu Rahma, mengeluarkan unek-unek yang saya alami selama ini seperti itu. Semoga Bu Rahma juga nanti ke depannya juga bisa lancar dalam menerapkan pembelajaran di sekolahnya, dan saya pun juga begitu Bu Rahma. Terima kasih ya Bu Rahma. Sama-sama ya Bu Ayu ya. Saya izin pulang dulu ya Bu Rahma karena ini udah siang. Mau lanjut ngajar lagi ke sekolah? Enggak Bu, ini saya ada acara yang lain. Oh iya. Ya, terima kasih ya Ya, Bu Rahma sama-sama ya Bu Ayu. Ya, assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Rahma setelah melakukan proses coaching terhadap Bu Ayu tadi? Saya melihatnya luar biasa bagus sekali karena percakapan dengan dengan coaching yang terkait tentang proses coaching ini ternyata sudah runtut dan benar-benar bagus
Terus ada beberapa catatan ini dari saya ya Bu Rahma. Tapi sebelum saya menyampaikan apa itu catatan yang saya tulis tadi Bu Rahma, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu ini kepada Bu Rahma. Kira-kira boleh enggak ini Bu Rahma? Boleh Bu, silahkan. Ini ada 2 pertanyaan aja kok Bu Rahma. Pertanyaan yang pertama ya Bu Rahma, apa yang sudah Bu Rahma tadi lakukan saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian atau keterberhasilan dari proses coaching yang Bu Rahma tadi lakukan dengan Ibu Ayu. Iya. Saya tadi sudah melakukan coaching ya Bu bersama Bu Ayu, melakukan prinsip coaching berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach, kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi, mendengarkan aktif Bu dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi Bu Rahma sudah melakukan kemitraan, sudah mendengarkan aktif serta serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari hasil pengamatan saya, jadi di catatan saya ya Bu, ternyata emang sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan, terbukti daripada saat jenengan ngobrol dengan Bu Ayu itu mengalir begitu saja. Jadi apa ya, kayak wis bener-bener menjiwai, akrab, saling kayak memahami dan kayak apa ya, merasakan gitu loh apa yang dirasakan dengan Bu Ayu, keluh kesah yang dirasakan Bu Ayu itu kayaknya Bu Rahma juga merasakan gitu, sangat menjiwai ya. Itu ya saat mengobrolkan tentang permasalahan yang dilakukan tadi. Kalau tidak salah tadi permasalahannya mengenai pemahaman untuk pembelajaran matematika untuk soal cerita ya. Iya. Karena untuk soal cerita itu emang di SD juga menurut saya juga pemahaman untuk soal cerita itu juga mungkin kurang, Apalagi tadi Bu Ayu kan kelas 2 ya. kurang begitu itu ya Bu ya. Terus kemudian Ibu tadi juga melakukan prinsip proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait yang terjadi, yang telah dihadapi. Terus kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi seorang coach. Tadi ada pertanyaan kalau tidak salah ingin menaikkan berapa toh ranknya dari 6 menjadi berapa itu. Terus bagaimana rencana apa saja yang akan dilakukan oleh Bu Ayu, terus strategi apa yang akan dilakukan dan hal-hal apa yang membuat anak-anak itu sulit untuk memahami. Nah, itu tadi kayak hasil catatan saya. Nanti kalau misalkan ada yang salah tolong dibeneri ya Bu ya. Bener atau Ibu? Iya. Terus Ibu juga mengharapkan ada 2, yaitu dari ini tadi kan dari awal sebelum kita melakukan pasca observasi kan ada pra observasi ya Bu. Tadi Bu Rahma juga menginginkan yang akan diharapkan dari Bu Ayu yaitu Bu Rahma yaitu ingin mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari catatan saya ini Bu, itu alhamdulillah Bu Rahma juga sudah melakukannya. Dan yang paling penting tadi saya juga mencatat bahwa Ibu itu menerapkan percakapan dengan alur tirta, yaitu ada tujuannya itu untuk apa, terus indikasinya itu hal-hal apa toh yang membuat anak-anak itu kok sampai kok iso bijine elek apa urung iso memahami. Nah itu terus ada rencana apa aja. Kalau tidak salah tadi ingin yang dilakukan oleh kunci atau Bu Ayu tadi beliau ingin mengembangkan komunikasi, menerapkan berbagai macam metode atau strategi biar anak-anak itu bisa bisa naik ringnya dari 6 ke 8. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab, dimana Ibu memulai tadi udah itu ya. Alhamdulillah dari apa yang dilakukan oleh Bu Rahma dengan Bu Ayu untuk praktek coaching ini sudah sangat bagus, luar biasa. Kalau saya katakan luar biasa, bagus banget karena benar-benar runtut ini tadi. Dan begitu berdua itu benar-benar menjiwai ya, seperti itu loh. Nah itu. Terus pertanyaan yang kedua ini Bu Rahma. Pertanyaan yang kedua, bentar ya Bu Rahma, di catatan saya. Berdasarkan dari hasil coaching tadi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Rahma? Apa Bu Rahma? Kompetensi yang masih ingin saya kembangkan mungkin kehadiran penuh ya Bu ya.
gimana coach itu tadi kurang rileks saat bercerita. Mungkin saya bisa menggunakan teknik stop dulu ya Bu, agar coach itu merasa nyaman dan tenang gitu terlebih dahulu, mungkin itu. Oke, baik ya Bu, yang diinginkan Bu Rahma adalah kehadiran penuh karena menjadi harapan Ibu akan bisa menjadi lebih dikembangkan dan mungkin tadi di awal kok kayak kurang grogi atau bagaimana, maka Bu Rahma ingin menggunakan metode stop. Ini saran saya ya Bu, selain metode stop ini Bu, disediakan cemilan itu juga iya. bisa membuat rileks Bu. Kurang cemilan ya Bu. Bener, cemilan dan minuman itu mungkin juga bisa membuat rileks. Besok lagi kalau itu ditambah itu ya Bu biar rileks. Oh iya, satu lagi catatan ya Bu buat saya. Tadi mungkin untuk kedepannya tadi kalau menurut saya tadi kan tidak, kira-kira kan jenengan cuma mengatakan kira-kira kapan Bu Ayu akan melakukannya. Oh mungkin besok Senin. Nah tapi jenengan mungkin besok atau kapan kalau mau melakukan praktek coaching mungkin ditambahi ada ini loh, terus kapan kita bisa bertemu lagi untuk mengevaluasi apakah Bu Ayu itu sudah benar-benar menerapkan atau belum dan apakah ada hasilnya atau tidak. Itu menurut saya ya Bu, saran saya sedikit ya Bu Rahma, enggak apa-apa ya Bu Rahma ya. Itu saya malah senang dapat masukan dari Bu Reni. Dan alur Tirta tadi juga sudah berjalan dengan lancar menggunakan menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan rasa itu juga sudah baik. Itu saja Bu Rahma dari saya. Terima kasih yang Bu Rahma. Ini semoga ini juga bisa menjadikan pembelajaran buat kita, mungkin buat saya nanti kalau ada kekurangannya bisa saya buat pembelajaran, dan ini kita sama-sama belajar saja ya Bu Rahma ya. Semoga kedepannya kita menjadi yang lebih baik lagi. Gitu ya Bu Rahma. Makasih loh Bu Rahma, ini terima kasih sudah menjadi proses yang luar biasa. Semoga ini akan berdampak bagus kedepannya, entah nanti bisa diterapkan dengan rekan sejawat atau bisa diterapkan dengan teman atau mungkin kalau dengan keluarga jangan Bu Rahma, enggak pusing. Ya Bu Rahma ya. Terima kasih Bu Rahma. Nanti kalau saya ada salah-salah dalam bersupervisi mohon maaf sebesar-besarnya nggih Bu Rahma nggih. Ya udah. Ya, makasih Bu Rahma. Sampai berjumpa lagi. Iya. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Bu ya. Nah, praktek coaching yang mana sebelum melakukan praktek tentunya Bu Ayu juga harus memahami nih beberapa penilaian dari praktek ini. Yaitu dalam praktek coaching ini ada beberapa tahapan. Yang pertama tahapan praobservasi, kemudian yang mana tahapan praobservasi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa nih yang akan dikembangkan pada praktek ini oleh Bu Ayu nanti. Nah kemudian yang kedua ada pelaksanaan observasi ya Bu ya, yang mana saya nanti akan mengamati kegiatan yang dilakukan Bu Ayu. Dan yang terakhir yaitu ada pasca observasi, yang mana nanti Bu Ayu merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa nih yang akan Ibu Ayu kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Begitu Bu Ayu ya. Ya siap Bu Rahma. Baik, seperti yang sudah saya paparkan tadi ya Bu, yang pertama-tama kita akan diskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan itu sudah sesuai atau belum, kemudian sudah sesuai dengan alur Tirta, dan nanti Bu Ayu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach begitu ya. Dan perlu diingat ya Bu Ayu, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian
ya Bu praobservasi yang saya tanyakan. Selebihnya setelah ini Bu Ayu silakan bisa memulai percakapan dengan Koci. Nanti dengan siapa Bu Ayu? Nanti saya akan coaching dengan Bu Reni. Dengan Bu Reni. Oke. Dan saya berharap juga proses percakapan nanti semoga bisa berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bu Ayu tentukan. Oke, terima kasih ya Bu. Monggo bisa dimulai. Baik, Bu Rahma. Oke, saya telepon Bu Reni dulu ya, Iya. Bu. Saya WA bahwa saya sudah longgar seperti biasa. Waalaikumsalam Bu Reni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Ayu maaf ya baru datang, soalnya aku baru pulang sekolah nih Bu Ayu. Iya, tidak apa-apa Bu Reni. Bu Reni, sudah longgar ini? Sudah Bu Ayu, aku tuh tadi tuh buru-buru kesini, aku tuh mau Iya. takutnya Bu Ayu udah pulang. Iya. Terus aku tuh mau cerita ini sama Bu Ayu. Iya. Boleh enggak? Bu Ayu sibuk Boleh. enggak? Boleh, silakan Bu Rahma. Tadi saya maaf Bu Reni. Saya tuh juga nunggu-nunggu tadi katanya Bu Reni itu pengen ketemu sama saya gitu loh. Terus saya WA makanya barusan ini. Terus alhamdulillah Bu Reni sudah datang. Iya gitu. Bu Ayu, maaf tadi tuh mau kesini, pulang sekolah ternyata ada beberapa itu sama ya adalah masalah sedikit, makanya jadinya molor ini Bu Ayu. Enggak apa-apa ya Bu Ayu ya? Iya, nggak apa-apa Bu Reni. Enggak buru-buru tau ini. Boten. Nah, Bu Reni kemarin itu Bu Reni cerita katanya ada yang mau disampaikan kepada saya. Apa Bu Reni kira-kira? Iya Bu Ayu, aku tuh mau ceritain loh Bu Ayu. Apa itu? Aku tuh gini loh Bu Ayu, pada saat pembelajaran aku tuh merasa kok kayak ada gimana, karena selama aku ngajar itu kok anak-anak itu masalah kayak perkalian terus nak diterangin nggak mudeng-mudeng gitu loh Bu Ayu. Jadi aku tuh ada merasa ya ampun, apalagi tuh yang perlu tak lakukan, padahal aku udah browsing, udah melakukan cari-cari, tapi tuh kok juga sama apa itu tak terapkan itu kok muridnya itu belum pada mudeng-mudeng itu loh Bu Ayu. Jadi aku tuh merasa gimana tau ini gitu loh. Oke, baik Bu Reni. Berarti kondisinya begitu ya Bu Reni ya. Sebagian murid Bu Reni itu sulit untuk memahami perkalian gitu ya Bu Kayak Reni ya. pertanyaan juga, terus tak kasih soal itu juga kadang yo hitungnya tuh lama gitu loh Bu Ayu. Iya. Berapa presentasinya Bu Reni? Kira-kira anak-anak yang mudeng perkalian dengan yang belum paham perkalian itu kira-kira berapa presentasinya? Nah presentasinya itu lebih banyak yang nggak mudah. Jadi yang nggak mudah itu toh sekitar 80% lah Bu Ayu, sedangkan yang paham itu cuma 20%. Jadi kan pusing ya kalau aku kayak gitu. Iya bener saya tahu apa yang dirasakan Bu Reni gitu, pasti gimana ya gitu, apalagi kan Bu Reni mengajarnya kan anak-anak kelas SMA ya Bu Reni ya, gitu SMK gitu ya, padahal Itu udah yang besar itu kelas 1 Bu Ayu, baru kelas 1 baru itu kelas loh. satu ya. Oke, nah Bu Reni, bagaimana caranya Bu Reni untuk mengatasi permasalahan yang Bu Reni hadapi itu ketika di kelas? Sedangkan kan presentasi antara yang bisa dengan yang nggak bisa ini kan banyak yang nggak bisa gitu. Bagaimana Bu Reni mengkondisikan kelas ini? Nah, itu kalau rencana aku ya Bu Ayu, itu tadi aku tuh mau nyoba, kalau ini udah saya terapkan ini Bu, tapi ya itu belum secara menyeluruh gitu loh. Aku tuh pakai kertas karetling pertama. Kertas karetling itu mungkin ya, kalau Bu Ayu mungkin awam ya Bu Ayu. Iya, Kertas betul. karetling itu kertas yang ukurannya A3 jadi besar tau Bu Ayu, tapi tulisannya angka semua. Iya. Lah setiap pembelajaran di awal entah di akhir atau di akhir itu anak-anak tak kasih waktu 1 menit kerjakan, nanti dapatnya berapa itu loh. Karena itu sudah saya terapkan mulai dari kelas 1, yang kelas 1 ini ya, karena akan bertujuan untuk besok anak-anak masuk dunia kerja, karena dunia kerja sekarang itu menggunakan kayak gitu makanya pakai kertas karet. Terus saya juga pengennya sih tak kasih media pembelajaran yang menarik ya Bu ya, biar apa ya, biar anak-anak itu tertarik. Terus untuk masalah perkalian saya mau nyoba itu Bu, nyoba apa ya, kalau di SD atau TK itu setahu aku ada setoran ya Bu. Iya. Nah, atau Bu setoran Iya, apa, tak betul. bikin setoran aja ya Bu ya. Setoran perkalian gitu, betul sekali. Iya. Ya mungkin bisa dicoba Bu langkah itu gitu. Mungkin bagi anak-anak yang sama sekali belum bisa, Bu Reni bisa mencoba untuk menghafalkan gitu, seperti anak-anak di kelas saya juga seperti itu. Mungkin Bu Reni bisa mencoba nanti
dalam 1 minggu dikasih waktu berapa gitu. Mungkin Bu Reni pernah mencoba menerapkan itu? Kalau yang perkalian setoran tuh belum Bu Ayu. Jadi belum pernah saya lakukan. Yang sudah saya lakukan hanya yang pakai kertas kareplin. Tapi kalau yang pakai apa itu namanya setoran itu aku belum Bu Ayu. Iya. Nah, mungkin Bu Reni sudah mencoba apa ya, memiliki rencana-rencana itu ya Bu Reni ya, mencoba untuk setoran, kemudian sudah menggunakan kareplin itu tadi sebagai media. Nah, mungkin Bu Reni juga sudah memiliki strategi tersebut. Nah, bagaimana Bu Reni bisa menerapkan itu, akan bekerja sama kepada siapa saja untuk pembelajarannya supaya bisa berhasil Bu Reni? Nah, kerjasama ya Bu Ayu, karena itu kan rencana itu kan tempat saya itu kan besok Selasa itu baru mulai PTS ya Bu. Jadi kan paling enggak itu minggu depan ya. Insya Allah ya minggu depan sudah mulai pembelajaran yang efektif akan saya terapkan, karena kan yang kemarin minggu kemarin itu Bu Ayu kan ada banyak kegiatan, ada kegiatan B5, ada kegiatan job fair. Jadi tuh apa ya, pembelajarannya itu kurang kondusif gitu loh kalau tak terapkan. Nah, makanya saya akan menerapkan mungkin besok setelah PTS itu berlangsung. Nah, siapa saja yang saya akan ajak, mungkin saya akan mengajak yang pertama rekan sejawat atau rekan yang sama-sama dengan saya yang ngajar matematika gitu loh. Nanti bisa diterapkan biar semuanya kelas itu bisa serempak menggunakan. Nah, sistemnya bagaimana, karena kan tadi ada 80% yang nggak bisa, 20% yang bisa. Nah, mungkin saya akan melibatkan siswa untuk mengikuti ikut serta dalam kegiatan tersebut. Nah, bagaimana nanti yang 20% itu kayak kita kan kalau di kuliah itu kan ada yang namanya asisten dosen loh Bu. Nah, jadi nanti yang 20% itu menyimak yang 80%. Jadi enggak semuanya saya. Soalnya kalau semuanya saya takutnya 2 jam pelajaran habis gitu. Oh ya, berarti kayak tutor sebaya gitu ya Bu ya. Jadi benar. menerapkan tutor sebaya, memanfaatkan teman-temannya yang sudah bisa untuk mengajari temannya yang belum bisa, seperti itu. Soalnya anak-anak itu karena saya itu mengamati hasil pengamatan saya selama awal kelas 1 itu, anak-anak itu ngitungnya tuh susah. Kalau dulu kan kita ngitung pakai bumbu susun, pakai jari gitu. Anak-anak sudah terbiasa pakai HP. Nah, ini loh Bu Ayu yang mau saya hilangkan loh, sidik-sidik HP. Nah, ini Bu Ayu yang akan saya ingin hilangkan biar anak-anak itu nak ditanya ini kali ini langsung tes gitu loh. Soalnya kan ya nggak mungkin kan kita, karena menurut saya pembelajaran perkalian itu dasar dan itu akan digunakan besok, entah besok dia di kelas 10, 11, 12 semuanya pasti menggunakan perkalian itu. Menurut Bu Reni, murid yang memahami atau sudah hafal perkalian itu tadi itu yang gimana? Berarti sudah hafal perkalian 1 sampai dengan 100 atau bagaimana gitu menurut Bu Kalau Reni? menurut saya ya yang hafal perkalian itu bisa dikategorikan seperti itu Bayu. Terus yang kedua, kalau perkalian kan nggak mungkin kan, kalau di SMK itu perkaliannya 1 sampai 100 mesti kan ribuan, ada ratusan kali ratusan. Nah itu loh teorinya dia, prosesnya dia untuk perkalian itu loh yang menggunakan manual itu loh Bu, yang saya harapkan anak itu biar paham. Jadi orang ujuk-ujuk langsung 10 pengen 10 hasilnya 100 itu enggak, tapi prosesnya. Saya itu ingin melihat anak-anak itu prosesnya, bukan hasil akhirnya. Betul, luar biasa sekali Bu Reni, karena proses itu juga sangat penting ya, tidak hanya hasil akhir. Kalau hasil akhir mungkin anak-anak bisa browsing pakai kalkulator seperti itu. Iya, Nah, luar biasa sekali Bu Reni. Nah, menurut Bu Reni nih, tadi kan anak-anak yang sudah bisa mengerjakan itu kan yang mampu perkalian dari prosesnya itu dia sudah berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kira-kira selanjutnya apabila ini dinilai dari rank 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Reni, murid-murid Bu Reni itu berada di rank berapa? Dan jika patokannya nilai 1 itu sama sekali tidak paham tentang perkalian, dan patokan nilai 10 itu sangat memahami materi tentang perkalian tersebut. Kalau menurutku sih di angka 5 ya, 5 atau 6 itu. Sekarang loh ya. Sekarang itu paling enggak 5 atau 6. Itu ranknya. Oke, baik Bu. Berarti di rank nilai 5 dan 6 ya Bu Reni, kira-kira di situ. Baiklah Bu Reni. Bu Reni itu menginginkan murid Bu Reni itu tingkat pemahamannya itu di rank berapa ke depannya nanti? Kalau aku enggak muluk-muluk lah Bu Ayu, 8 itu sudah alhamdulillah banget.
Jadi aku nggak langsung 10 atau 9 tuh enggak lah. Paling enggak di angka 7 dan 8 seenggaknya ada perkembangan yang maunya di level 5 misalkan ya naiklah 1. Nah langsung naiknya di level 7 atau 8 ya alhamdulillah. Tapi step by step aja yang saya inginkan itu. Tapi ya target saya sih ya di range-nya di range 8 lah. Ya, rencana Bu Reni memang sungguh luar biasa ya Bu Reni, betul sekali, nggak bisa langsung meloncat. Nah benar by step itu. Nah sekarang Ibu sudah bisa menginginkan nilai di angka 8. Apakah Ibu yakin nantinya itu murid Bu Reni akan bisa menaikkan levelnya walaupun hanya 1 tingkat seperti itu dengan segala kondisi yang ada dalam pembelajaran matematika tersebut? Insya Allah lah Bu, yakin. Kalau kita yakin, percaya kalau kita itu bisa, pokoknya kita positif thinking aja, insya Allah hasilnya juga baik kok. Maksudnya kayak anak-anak juga, kalau kita anak-anak dikasih kepercayaan, dikasih tanggung jawab, kebebasan, insya Allah anak-anak itu lama-kelamaan juga akan berpikir dan insya Allah bisa lah Bu. Apalagi dengan kita kerjasama dengan sesama guru matematika atau mungkin kita bisa berkolaborasi dengan guru yang lain mungkin, nah itu mungkin bisa lah, insya Allah bisa Bu Ayu. Semangat ya Bu Reni, luar biasa sekali. Pokoknya rencana Bu Reni ini sungguh luar biasa. Iya, Nah, Bu Ayu. yang ingin saya tanyakan lagi, menurut Ibu hal apa saja yang mengakibatkan murid Ibu ini memiliki pemahaman yang sangat rendah terhadap pembelajaran perkalian gitu? Menurutku ya Bu Ayu, apa karena dulu SMP-nya kan kita nggak, SMP-nya kita angkatan di COVID. Oh ya, Kan oke. kita kan banyak daringnya toh. Ya. Jadi kan pembelajaran anak kan banyak monoton di HP. Terus otomatis kan untuk anak untuk latihan mengerjakan soal-soal kan kalau kita daring kan tidak sama dengan apa yang kita lakukan di sekolah secara luring kan Bu. Iya, Nah betul. itu yang kedua menurutku karena saya nggak menyalahkan dari orang tua dan orang tuanya juga sih ya, dari lingkungan mungkin Bu. Jadi lingkungan di sekitarnya ya nggak mendukung mungkin ya. Jadi anak-anak itu sekarang itu anak-anak khususnya anak-anak SMK itu kadang pulangnya itu larut malam. Jadi orang tua juga zaman kita dulu kecil kan dioyak-oyak ya, karena mungkin orang tua juga sibuk kerja. Jadi saya juga tidak bisa menyalahkan, cuman kita kurang kerjasama aja mungkin ya, jadinya kurang komunikasi atau kurang kerjasama aja itu sih Bu kendalanya. Hasil pengamatan kayak gitu Bu. Nah, kira-kira Ibu sudah mengetahui ya hal-hal yang menyebabkan pemahaman murid Ibu itu rendah. Nah, dari kondisi lapangannya kan seperti itu. Nah, sekarang apa yang bisa Ibu lakukan supaya murid Bu Reni tadi itu lebih mudah dan hal-hal yang tadi menyebabkan anak-anak tadi itu kurang pemahamannya itu tadi bisa sedikit lebih baik seperti itu. Ya itu tadi mungkin aku akan ngajak ke setoran, atau kalau enggak aku mau nyoba itu Bu Ayu ice breaking, tapi ice breakingnya itu mungkin kita pakai kelipatan jadi ada unsur angka-angkanya di dalamnya gitu loh, biar anak-anak itu tertarik juga. Terus saya akan nyoba pakai metode pembelajaran perkalian cepat itu ajarkan, atau kalau enggak saya mungkin akan memberikan trik dan triknya itu anak bagaimana tuh cara ngitungnya mencepat, mungkin orang membosankan. Dan pada saat pembelajaran mungkin akan saya berikan sedikit ice break pembelajaran dengan model-model yang nanti mungkin saya akan cari-cari juga ya Bu Ayu di internet, mungkin dari internet atau dari teman-teman MGMP yang mungkin bisa diajak kerjasama, atau bisa saya kan ikut MGMP juga kan Bu Ayu. Nah kadang di situ saya bertukar pikiran dengan teman saya, kok murid saya seperti ini, dikasih apa ya, nah dari situ mungkin saya akan latihannya dari situ Bu Ayu. Ya, luar biasa sekali rencana-rencana yang disampaikan Bu Reni ini. Nah, kira-kira Bu Reni akan melaksanakan ini itu kapan waktunya? Mungkin saya akan melaksanakannya setelah PTS Bu, jadi 1 minggu lagi karena PTS tempat saya baru besok Selasa Bu Ayu. Jadi kan nggak mungkin ya, ini udah hari Sabtu, Senin mungkin kan pulang awal ya karena pembagian kartu, jadi kan habis itu PTS, mungkin habis PTS Bu Ayu akan saya lakukan, karena insya Allah setelah itu tidak ada program dari sekolah yang itu, jadi bisa kondusif lah intinya. Baik, rencana yang disampaikan Bu Reni ini sangat detail dan rinci sekali. Nah, semoga Bu Reni nanti juga bisa menerapkannya dengan baik seperti itu. Nah, komitmen yang dilakukan Bu Reni nanti ke depannya apa? Komitmen
komitmennya saya akan mulai dari diri saya sendiri dulu. Dari diri saya, menyiapkan diri saya dulu yang pertama kan kita harus dari diri saya dulu yang utama, karena yang penting itu kan dari diri saya. Terus nanti mungkin saya akan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya, konsisten melakukannya. Nah ini loh Bu yang paling apa ya, paling itu banget, konsisten. Oke, jadi yang perlu digarisbawahi adalah konsisten ya Bu. Jadi ini memerlukan apa ya namanya kesungguhan dari dalam diri gitu ya. Nah, Bu Reni, dari coaching kita kali ini apa yang ingin Bu Reni sampaikan? Apa yang telah Bu Reni dapatkan dari yang telah kita lakukan hari ini? Yang ingin saya sampaikan ya Bu Ayu, yang pertama adalah terima kasih Bu Ayu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ya Bu Ayu. Dari coaching ini saya mendapatkan sedikit pencerahan lah, seenggaknya solusi, oh kira-kira besok aku mau ngapain ya, mungkin kalau bisa menggali apa yang saya miliki dan saya ingin lakukan ke anak-anak ini lagi. Oke Bu Reni, tadi Bu Reni menyampaikan nanti 2 minggu lagi ya Bu Reni, karena minggu depan kan Bu Reni baru PTS ya, jadi nanti 2 minggu lagi nanti kita ketemu ya setelah Bu Reni melaksanakan pembelajaran yang akan Bu Reni sampaikan kepada murid-murid tadi. Nanti kita evaluasi lagi apakah pembelajaran tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, apakah ada kendala lagi, seperti itu. Itu ya Bu Reni ya. Makasih ya Bu Ayu, Bu Ayu jangan bosan-bosan ya. Besok kalau aku pengen cerita lagi, saya hubungi boleh Bu Ayu? Boleh, dengan senang hati Bu Reni. Ya, terima kasih ya Bu Ayu. Aku langsung pulang aja ya. Iya Bu Soalnya Reni. takut hujan ini Bu Ayu. Ya, hati-hati di jalan Bu Reni. Makasih Bu Ayu. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bu Ayu bersama Bu Reni. Terkait proses coaching ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu ya? Iya Bu Rama, silakan, boleh. Nah Bu Ayu, untuk pertanyaan pertama, ini apa yang sudah Bu Ayu lakukan saat melaksanakan coaching tadi? Menurut saya, percakapan yang sudah saya lakukan bersama dengan Bu Reni tadi, saya sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan, begitu Bu Rahma. Oke, berarti apa saja nih Bu Ayu yang sudah Bu Ayu lakukan pada saat melakukan observasi coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut? Dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana saya tadi juga sudah menerapkan tujuan kepada Bu Reni, kemudian juga mengidentifikasi rencana aksi dan juga menanyakan dari tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa tergali, sehingga dari alur tersebut saya bisa menggali Bu Reni sesuai dengan paradigma coaching itu Bu Rahma. Oke, luar biasa ya Bu Ayu ya. Oh ya Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu Ayu? Iya Bu Rahma, silahkan, boleh. Setelah saya mengobservasi Bu Ayu, kegiatan percakapan Bu Ayu tadi bersama Bu Reni sudah berjalan dengan baik dan seru sekali ya Bu ya. Dan juga proses alurnya sudah sesuai, kemudian sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi Bu Ayu sudah menggali apa perihal informasi dari pertanyaan yang Ibu Ayu ajukan dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, begitu ya Bu ya. Nah, bagaimana nih pendapat Bu Ayu setelah mendengarkan hal-hal ini? Alhamdulillah Bu Rahma, saya senang sekali. Terima kasih Bu Rahma atas apresiasi dari Bu Rahma. Alhamdulillah saya sudah sesuai dengan yang diharapkan ya Bu ya. Namun di sini saya juga ingin ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan Bu Rahma lebih dalam lagi begitu. Kira-kira kompetensi apa nih Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coaching tadi? Saya ingin memperdalam lagi dengan mendengarkan aktif Bu Rahma. Mendengarkan aktif ya Bu ya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang oleh Bu Ayu? Yang sudah terbayang oleh saya yaitu tentunya
mendukung saya dalam permasalahan saya tersebut. Kira-kira waktunya kapan nih Bu? Mungkin waktunya nanti minggu depan Bu Rahma. Oke, baik Bu Ayu, dari kegiatan supervisi kita kali ini sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan saya. Kemudian percakapan Bu Ayu berdasarkan percakapan coaching yang Bu Ayu lakukan sesuai dengan Tirta, kemudian menggunakan alur Tirta dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dan meningkatkan keterampilan coaching. Nah itu ya Bu ya kesimpulannya. Jadi semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita hari ini Bu, semoga nanti bisa bermanfaat ke depannya dan kita tutup saja ya Bu Ayu ya. Ya, terima kasih Bu Rahma atas apresiasi, masukannya, segala sesuatu umpan baliknya kepada saya sehingga membuat saya lebih maju lagi nanti ke depannya. Terima kasih Bu Rahma. Sama-sama Bu Ayu. Saya pamit ya Bu Rahma Iya. ya. Demikian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.